Itu tiap hari kamu minum tuh, Ki? Seininya, semaunya sih. Kalau dulu mah orang tua yang buat itu nah. Kamu masih hidup. Karena mau apa harus sendiri. Harus sendiri. Ya. Ya gimana lagi? Sahabat BN, sekarang saya menuju rumah anak yatim piatu yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia tinggal 2 orang saja sama adiknya yang sekarang di pondok pesantren. Dia adalah Rungki Maulana. Rungki Maulana yang sekarang tinggal sendirian di rumahnya. Saya sekarang mau lihat dia ke rumahnya. Rungki Maulana adalah warga Kampung Ranca, Cikasungka, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Orang tua perempuannya bernama Salimah. Orang tua laki-lakinya bernama Iran Bakhtiar. Yang keduanya sudah meninggal dunia. Nah, kita sudah sampai di gerbang masuk ke rumahnya. Nah, kita parkir mobil di sini. Nah, kita jalan saya ke rumah. Mobil sebenarnya bisa masuk ke rumahnya, tapi jalannya sangat sempit. Kita parkir mobil di sini. Kita lihat dia ke rumahnya. Jadi ini jalan ke rumah Rungki Maulana. Kita mau ke rumahnya. Ini rumahnya Rungki Maulana. Terus sekarang mau masuk ke rumahnya. Rungki masih ada di rumah. Dia udah pergi. Rungki. Rungki. Oh, enggak ada di rumah Rungki. Di mana Rungki? 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 Kelihatannya Rungki sedang tidak ada di rumah. Enggak ada di rumah. Mana dia? Masih ada. Biasanya dia sini tidurnya. Oh, sana masak kamu? Rumah Pak Manaf. Oh, ayah nak apa? Dia masak di rumah Pak Manaf. Oh, sini. Oh, kami masak di sini, tidak di rumah. Numpang masak di sini. Iya, numpang Masak apa kamu tuh? jamu Oh, ini. jamu. Kunir, Oh, godongan kunir. untuk obat. Iya, untuk obat saya. Oh iya. Iya. Oh yang apa? Udah matang belum? Udah. Udah. Oh, iya. Itu kami minum untuk obat. Iya. Bikin sendiri. Iya, Oh iya. Wah, itu tiap hari kamu minum tuh, Ki? seininya, semaunya sih. Oh, semuanya aja. Kalau seminggu 3 kali bisa, tiap hari juga bisa kalau ada mah. Oh,
Itu apa itu? Temulawak apa itu? Kunir. Kunyir ya, Ya, kunir. kunir. Hmm. Ini kemarin ngambil di belakang rumah tuh, belakang rumah Oh, Pamanap. ambil di belakang itu aja. Iya. Dia nanam pohonnya. Iya, iya, iya. Udah lama kamu minum ini? Hah? Udah lama minum ini? Udah lama semenjak sakit. Iya. Kalau rumah orang tua yang buat itu nak, kamu masih hidup. Karena mau apa harus sendiri. Harus sendiri. Ya. Ya gimana lagi? Ya belajar lah nanti juga Iya. bakal sendiri Pakai juga. sendiri juga ya. Belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, saya mengajak sahabat untuk sekarang bertemu langsung dengan Rungki Maulana, seorang anak yatim piatu yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakaknya ada 6 orang. 5 ya kakak? Iya 5 sudah meninggal Ya. juga. Kakaknya ada 5 orang sudah meninggal juga. Adiknya 1 orang sudah meninggal juga. Tinggal dia sekarang 2 orang sama adik perempuannya bernama Fitri yang sekarang berada di pesantren. Rumah ini yang menghuni sekarang hanyalah Rungki sendirian, sebab adiknya pulang jarang-jarang pulang ke sini. Dia tinggal di pesantren. Rungki lah yang tinggal di rumah ini. Orang tua perempuannya meninggal sudah berapa tahun kira-kira? Tahun 2014 mungkin. 2014 orang tua perempuannya, mamanya meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 40-an tahun. Iya, 40-an tahun. Tak lama berselang tahun 2021 ya. Iya, 2020. Ya, 2020 awal 2020 sekitar bulan Januari orang tua laki-lakinya meninggal dalam usia yang sekitar 50-an tahun. Iya, 50 tahun. Ya, 50-an tahun. Masih muda juga. Sekarang tanpa ada sanak saudara di kiri kanan di kampung ini, di desa ini, dia tinggal di sini. Dan kita dapat sekarang ini berjumpa dengan Rungki Maulana. Sekarang saya mau tanya sama Rungki. Rungki ketika ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh Mama Rungki dalam usia berapa? Usia 20 tahun. Iya, ditinggalin mama ya? Ya, 14 tahunan mungkin. masih di SMP. Iya, SMP Wah, kelas masih- 3 itu mau lulusan. Waduh, masih di Iya. SMP kelas 3 mau lulusan. Nah, ditinggalkan. Orang tua laki-laki meninggal tahun berapa? Dalam Rungki waktu itu di mana? Ada saya di rumah itu, kebetulan lagi di rumah, nggak kemana-mana, Weh. nggak ada kerjaan juga itu. Sekolahnya di mana waktu itu? Ada jasa di perapatan. Kelas berapa waktu itu? Kalau pas bapak meninggal, Iya, kalau pas bapak meninggal itu udah nggak kerja, udah udah tamat ya? udah tamat sekolah ya, Tamat SMK. ya tamat SMK. Jurusannya apa dulu Rungki di SMK? Dulu SMK ngambil akuntansi. Wah, akuntansi hebatnya. Iya. Jadi begitu lulus, berapa tahun lulus waktu itu? Baru orang tua laki-laki meninggal. Saya lulusan tahun angkatan 2016-2017. Oh iya. Iya. Di sekitar 2017 tambah 3 2020 ya. Iya, 2020. Pas tamat orang tua laki-laki itu meninggal ya. Iya. Iya itu ya. Jadi semenjak orang tua perempuan dan orang tua laki-laki meninggal, Rungki di rumah ini sama siapa aja? Ya kadang kalau lagi sendiri ya sendiri, kadang kalau ada tetangga nginep di sini beberapa orang gitu, 4 atau 3 orang kita tidur bareng di sini. Oh, Gitu, iya. rame-rame. Biar nggak kesepian juga kata mereka sangannya. Iya betul. Begitu orang tua laki-laki meninggal, kan orang tua perempuan dah duluan. Iya. Dengan orang tua laki-laki kan Rungki tinggal berdua sama adik. Iya.
Fitri waktu itu umur berapa? Waktu orang tua laki-laki meninggal? Udah lumayan umuran berapa Taman- ya? Tapi masih SD sih dia SD, juga. Iya, kelas masih berapa? SD. Masih kelas 6 dia. Waduh. Waktu mama meninggal dia kelas berapa? Kelas berapa? Masih kecil. Belum sekolah ya? Belum dia kayaknya itu. Oh, ya belum sekolah, masih kecil sekali. Aduh. Di waktu papa meninggal dia sudah masih kelas 6 SD. Iya, masih kelas 6 SD. Bagaimana perasaan Rungki waktu itu ketika tinggal berdua sama adik, sementara orang tua dua-duanya udah meninggal, kakak-kakak pun meninggal, adik juga meninggal. Bagaimana rasanya Rungki waktu itu? Awalnya sih kaget ya, di umuran kita yang mau meranjak dewasa ini, kenapa tiba-tiba kita kayak kita itu kayak nggak tahu arah gitu, kita mau kemana, mau ngapain, nggak ada petunjuk gitu. Misalkan kalau udah nggak ada orang tua itu, tapi ya kita ingat, kita berdoa, kita punya Allah, masih ada petunjuk dari Dia, pasti ada jalan untuk kedepannya kayak gimana, harus gimana. Kita berdoa aja sama Dia, mau berdoa seperti apa, kayak gimana pun, insya Allah pasti ada jalannya. Jadi si Fitri waktu itu baru kelas 6 SD. Iya. Kan boleh dikatakan belum tahu papa. Iya, belum. Bagaimana dulu tinggal berdua di sini? Ya dia kami jarang ngobrol sih mungkin ya. Jarang ngobrol juga, takutnya salah paham atau dia makin keinget lagi soal mama masih ada, belum meninggal gitu, anu-anu. Cuman ya kalau misalkan sekedar mengingatkan ya ada aja waktu-waktu mengingatkan, cuman jarang gitu. Apakah dulu misalnya malam-malam berdua di sini dia nangis terus kemana waktu kesana sini kan masih kecil, ada gitu? Nggak pernah sih saya lihat dia nangis. Iya, tapi kalau ngurung ya paling ngurung doang dia. Iya. Lihat foto, lihat apa gitu. Iya. Orang tua dilihat gitu. Ada enggak Rungki pesan orang tua mama Rungki ketika dia mau meninggal, dia akan sakit-sakitan? Sudah sakit-sakitnya? Iya, udah sakit-sakitan. Berapa lama dia sakit itu? Kalau mama lumayan sih, berapa bulan ya, 3 bulanan gitu. Pokoknya dari keadaan sehat sampai lemah banget deh itu 3 bulan. 3 bulan. Sakit apa itu ya? Komplikasi juga dia juga. Komplikasi ya. Dari emak, entah sesak, entah apa gitu. Iya. Jadi ada enggak pesan mama? Mungkin karena dia sudah sakit-sakitan. Nah, waktu itu kan tinggal lagi Papa Rungki, Fitri, Rungki, Mama. 4 orang enggak kan? Iya. Nah, waktu itu gimana kata, ada enggak pesan-pesan Mama Rungki? Kalau pesan-pesan buat Ungki ada sih, cuman 1 doang gitu. Apa? Suruh jagain Fitri sampai besar, sampai dia menikah gitu. Iya. Nitipin ibaratnya. Iya, nitipin lah. Adek sama kakaknya gitu. Iya. Itu dia meninggal Tuhan sepeda. Ada enggak kaitan waktu itu Mama Rungki memang sedih atau gimana kelihatan wajahnya ketika menyampaikan itu pada Rungki? Ada sedih, cuman ya mau gimana lagi gitu. Mungkin itu udah parah ya. Udah tanda mungkin. Iya, tanda ya. Papa Rungki, apa yang Rungki ingat dari Papa Rungki selama bergaul dengan Rungki? Ada sekarang. Dia suka selalu ini, kalau punya uang beliin kopi, nyetok kopi satu ranting gitu. Iya. Kadang kalau mungkin nggak dibolehin minum kopi, dia minum teh pahit. Gitu ya. Jangan ngopi dulu, minum teh pahit aja. Ya udah, dia minum teh pahit, Rungki yang ngopi gitu. Begitu Mama Rungki meninggal, kan tinggal Rungki lagi 3 orang. Iya. Rungki, Papa sama adiknya Fitri. Waktu itu sempat enggak Rungki memperhatikan orang tua Rungki, Papa Rungki? Bagaimana dia? Apakah sering murung? Apakah sering bersedih? Atau gimana? Kalau murung sih udah pasti ya. Iya. Kalau bersedih nangis sih ya. Kalau sampai nangis sih nggak pernah saya lihat dia. Paling murung doang, kelihatan sedih, ngelamun ibarat katanya. Iya. Sering itu ngeliat, mau di rumah, mau di pas pekerjaan juga sering ngeliat saya. Ada dia pesan-pesan sama Rungki? Sebelum dia meninggal. Iya. Ya ada sih sebenarnya, cuman nggak terlalu ini. Iya. Jangan ngebentakin si Fitri. Jangan ngebentakin adik. Jangan ngebentakin adik, jangan marahin adik, ada gitu ya. Iya, kasihan dia satu-satunya adik cewek yang tersisa gitu.
Rungki waktu papa meninggal sudah bekerja di kemana? Udah bekerja itu udah Hmm. ya di mana aja sih, pabrik, kadang di pabrik, kadang apa aja saya kerjain saya dapatnya gitu. Iya, iya. Jadi Rungki kapan tidak bekerja? Sekarang kan tidak bekerja. Itu Semenjak apa apa itu? ya, pas berapa saya sempat merantau juga pas tahun berapa ya, Kemana itu? ke Surabaya ikut Wah, jauh. bibi. Iya, ada tante di sana satu, Ada ke sana. merantau 1 tahun. Itu setelah merantau ngelamar itu pulang merantau saya 2019. 2019 ngelamar lagi di daerah sini, ke panggil masuk cuma 6 bulan doang. Di mana itu? Masih daerah Tangerang. Tangerang. Iya. Setelah itu udah sampai ke sini nggak pernah kerja ada pabrik lagi. Iya. Waktu si Rungki ke Surabaya, adik mana? Fitri? Sama Papa masih hidup? iya masih. Oh, Bapak masih, itu, ya, masih. 2019 Masih. 2018. Oh ya masih lah ya. Iya. Tapi semenjak papa ndak ada lagi pergi-pergi ya. Nggak Nggak ada. pisah sama Fitri. Iya. Bagaimana ninggalkan Fitri ya? Sekarang ini apa pekerjaan Rungki? Belum ada sih pekerjaan, paling ya diam di rumah aja gitu, beres-beres. Makan sehari-hari gimana? Ya kalau makan sih kadang ikut sama pemanat ya. Kalau Pak Manap iya, ya. Pak. Yang tempat penitipan orang tua Rungki ya. Iya. Yang satu ibu sama satu ayah sama mama nggak ada ya? Nggak ada. Enggak. Sama papa pun nggak ada di sini. Nggak ada. Rungki merasakan bagaimana, apa ada ndak Rungki rasakan ketika sakit, ingat orang tua, ingat mama, ada ndak yang ingat Rungki? Ada sih yang diingat kalau sakit. Pokoknya kalau pas lagi sakit ingat orang tua tuh kadang. Ingat omongan mama dulu. Ada satu omongan mama dulu. Saya pas SMP pernah kecelakaan jatuh dari motor. Iya. Terus sama dia diobatin lukanya. Dia sambil bilang, sekarang Ki, kamu masih ada mama, masih ada yang ngobatin. Nanti mah kalau nggak ada mama mungkin nggak ada yang ngobatin kamu. Itu sampai sekarang itu saya kalau ingat terus kalau pas lagi sakit, oh ini rasanya gak ada omongan itu. Artinya omongan itu kayak gimana? Iya. Ketika orang tua ada, kemarin ini Rungki sakit, Iya. terasa rasanya. Itu kerasa banget, keinget terus itu sama mama. Iya. Bagaimana Rungki melepaskan kerinduan kalau ingat pada mama, ingat pada papa, gimana? Ngedoain sih, lebih ke ngedoain ya, lebih ngedoain terus ntar juga ngedoain. Ngedoainnya kayak gimana, ngobrolnya gimana, ntar juga hilang sendiri, udah nggak kepikiran lagi. Ada nggak Rungki pernah mimpi sama orang tua, mama, papa? Ada. Kalau mama sih bisa dihitung jari, cuman beberapa doang. Kalau bapak sering. Sering ya. Iya, kalau bapak sering. Apa yang terlain yang disampaikannya ketika mimpi? Kalau mama sih tuh pas mimpi kayak ngeliatin dia. Pak. Dia udah apa ya? Udah tenang dia di sana. Terus dirinya juga udah bersih. Keadaannya itu. Kalau misalkan orang tua laki-laki itu apa aja sih halnya. Kalau orang tua laki-laki mimpinya itu bisa aja ketemu pas kita lagi ngopi, kita lagi kemana gitu, kita lagi ngapain, ada aja ketemunya itu. Kayak di mimpi itu ngingetin biar nggak lupa. Sering ingatin. Iya, intinya ngingetin gitu. Ada enggak pesan-pesan Rungki kepada teman sama besar yang masih punya orang tua? Rungki merasakan sekarang bagaimana orang tua enggak ada, tapi ada malah di sana orang yang sebaya Rungki mungkin yang ketika dimarahi orang tua dia marah, ketika diingat orang tua dia melawan orang tua. Ada enggak pesan Rungki? Jangan pernah lawan orang tua gitu. Mereka itu kalau marah atau ngomel itu cuman ngasih tahu aja ya, kalau lu tuh salah, jangan kayak gini. Bukan semerta-merta kalau mereka itu nggak sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua kayak gitu. Rungki sekarang telah merasakan gimana tidak ada orang tua. Iya. Jadi sahabat BN, terutama yang anak-anak muda, kalian yang masih ada orang tua, hormatilah orang tua, sayangilah orang tua. Jangan sekali-kali melawan pada orang tua. Rungki telah merasakan bagaimana tidak ada lagi orang tua perempuan dan tidak ada lagi orang tua laki-laki.
Tidak ada yang bisa yang ingatan lagi seperti orang tua mengingatkan kita. Mungkin memang kalian kena marah oleh mama kalian, oleh papa kalian, tetapi tujuan orang tua kalian marah adalah untuk kebaikan kalian. Orang tua berbuat baik kepada kalian, tidak pernah menuntut balasan. Dia ikhlas. Nggak ada orang tua Ya. yang menuntut Jadi balas. bagi anak itu, ibu dan bapak itu adalah bagaikan dua buah pelabuhan tenang, tempat kalian menambatkan perahu untuk berlindung dari segala bentuk keresahan hidup. Ya Ruki. Ya. Jadi bersyukurlah bagi yang masih punya orang Iya, tua ya Ruki. bersyukur masih ada Syukur. gitu. Ruki ini diam di rumah ini, tinggal dua beradik saja. Adik-adik kadang-kadang pulang, kadang-kadang di pesantren yang sering. Rumah ini dulunya bagus ya Ruki, bersih ya. Masih Ketika orang tua ada. bersih. Sekarang rumah sudah tidak terurus. Nah, beginilah. Jadi bersyukur ada orang tua. Bapak sekarang kan sudah berarti orang yang menerima titipan Rungki dan Fitri dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Saya ingin tanyakan sama Pak Manap, apa antara lain pesan orang tua Rungki dulu pada Pak Manap waktu dia hidup? Ya cuman pesan gitu aja, tolong namanya Rungki sama Fitri, tolong diawasin aja, tolong didiklah katanya. Saya minta ini aja, gimana Pak Manap aja itu mah. Oh, oke siap ya, nggak usah dipikirin. Misalnya Iya, yang penting makan apapun nih saya nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu gitu. Anggap aja orang tua pribadi sendiri penggantinya gitu, anggap aja. Ya. Soalnya saya nggak asa-asa lagi sama Rungki juga, Iya, ya. sama Fitri juga dulunya, apalagi sama bapaknya nggak asa-asa. Maupun kemana-mana juga suka berdua terus, Iya. gitu. Maupun ke kecamatan kemana gitu, Iya. sama dia terus sama Ya. dia. Demikian Rungki, Ya. terima kasih banyak Rungki telah bisa Sama-sama. berbagi dan kita mohonkan nanti Rungki bersemangat. Iya harus itu dong, pasti. Bersemangat ya. Semoga kalau Rungki sukses, Ya. arwah kedua orang tua Rungki di alam sana tentu akan gembira. Amin. Tapi kalau Rungki sama Fitri nanti gagal, tentu dia akan bersedih. Jadi agar kedua orang tua Rungki tetap gembira di alam kubur sana, di alam sana, tentu Rungki harus bersemangat, harus optimis, harus bekerja keras, harus berusaha keras bagaimana menyenangkan arwah orang tua Rungki. Jadi, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.